Assalamualaikum Ahwan. Aku ada pantun nih, lontong Medan, pakai kuah santan. Makanya sambil santai di taman. Ahlan wa sahlan, di kajian subuh Ramadan. Abis sahur please jangan, ngantuk keterusan. Baik, Bismillah. Sebelumnya suaraku udah terdengar jelas belum ya? Bisa Sudah. teh, Oke. terdengar teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi wabarakatuh. nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Insya Allah, Bismillah ya. Apa kabar semuanya teteh-teteh di sini? Masya Allah ya, ini udah berkumpul sekitar 71 teteh-teteh yang Masya Allah, Insya Allah, sholihah, alimah, mahirah ya. Semuanya di sini sama-sama kita mau menuntut ilmu bersama-sama. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat hidayah, nikmat belajar sehingga teteh bisa berkumpul di sini secara online ya, walaupun secara online gitu, untuk menghadiri kajian subuh Ramadan 1447 Hijriah bersama dengan Akhwat Al-Latif gitu. Insya Allah hari ini kita akan kembali lagi bersama Umi Aisyah ya, pembina Akhwat Al-Latif, dengan tema Ramadan dan kesabaran. Wah, ini Masya Allah banget ya temanya. Sangat-sangat apa ya, kesabaran itu salah satu hal yang sangat di-highlight ya ketika kita berpuasa gitu. Juga sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi umatnya hingga akhir zaman ya. Amin Allahumma amin. Sebenarnya perkenalkan teteh-teteh, saya Maulidia Putri Aji atau Maudi dari Akhwat Alatif yang insya Allah akan membersamai teteh-teteh kita belajar bersama di kajian subuh dari Akhwat Alatif ini insya Allah ya. Terima kasih banyak juga kepada teteh yang sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Terima kasih banyak juga, pasti bersyukur sama Allah ya, karena teteh di sini adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan setelah subuh itu untuk fresh gitu ya, biar fresh untuk menuntut ilmu gitu. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk teteh di sini gitu. Jadi bersyukurlah karena nggak semua orang Allah kasih kesempatan untuk bisa apa ya, untuk bisa fresh, untuk bisa cenghar gitu ya kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda itu bisa cenghar gitu ya. Sehingga ternyata bisa mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini gitu. Masya Allah banget. Aku mau nanya dong kata teteh, ini dari mana aja ya, dari kota mana aja ya kalau boleh tahu. Boleh mungkin yang dari provinsi Jawa, mungkin yang Jawa, yang dari daerah Jawa boleh klik angka satu, klik tulis angka satu di kolom komentar ya. Yang dari Jawa, mungkin kalau dari luar Jawa, kalau Sumatera, Sulawesi ada,
bisa mungkin tulis di kolom komentar nomor 2. Atau mungkin ada yang dari apa lagi, provinsi apa lagi? Bali mungkin, atau Papua, atau dari mana lagi nih kira-kira ya? Boleh tulis angka 3 gitu. Insya Allah banget ya ini. Oh, ada Jogja, Bali. Oh, ada Bali juga, Masya Allah. Bangka Belitung. Wah, ini Masya Allah banget ya. Beda-beda dari seluruh Indonesia ya hadir gitu di kajian online pada pagi hari ini. Masya Allah banget ya. Ahlan wa sahlan teteh semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Dan Insya Allah kajian subuh ini akan berlangsung selama 20 hari ke depan ya via Zoom setiap ba'da subuh gitu. Dan aku ingin mengingatkan kembali ya kepada Teteh, mungkin ada yang belum on cam gitu karena apa namanya, salah satu adab ya, ada bermajelis adalah mungkin kalau misalkan bermajelis ilmu ketika offline gitu, kita tuh lebih baik ketika duduk itu saling merapatkan barisan ya, kaki ke kaki itu kita harus bisa merapatkan. Karena apa gitu, karena dalam sebuah hadis bahwasanya ketika ada sebuah majelis dan kakinya itu dirapatkan, maka keberkahan yang disampaikan, keberkahan yang diberikan oleh malaikat itu akan menyebar dari kaki ke kaki gitu. Begitu juga Kak, tapi kalau karena kita online ya, jadi kaki kita tidak akan bertemu ya gitu. Jadi insya Allah kita usahakan, kita ikhtiarkan dengan cara on cam untuk apa ya, semoga dengan ikhtiar kita on cam itu bisa apa namanya, mengalir gitu ya keberkahan yang diberikan oleh oleh malaikat gitu. Aku mengingatkan kembali ya untuk juga meluruskan niatnya ya, karena apa? Karena yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Karena orang-orang yang berniat untuk belajar itu insya Allah akan apa? Akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meremehkan ya, oh kita ini aku cuma ikut kajian subuh gitu, ngedengerin ceramah atau ngedengerin kajian dan sebagainya. Enggak kok. Teman-teman, ini adalah salah satu ikhtiar teman-teman teteh untuk apa? Agar bisa ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan lupa juga untuk hadir tepat waktu ya, bersiap sebelum kajian, menggunakan nama yang jelas juga di Zoom. Kemudian menjaga adab berpakaian ya saat kameranya aktif. Jangan lupa untuk mendengarkan dan mencatat ilmu. Kemudian ketika nanti bertanya, teman-teman atau teteh silahkan untuk menuliskan nama underscore domisili baru pertanyaannya gitu. Dan jangan lupa dilarang menyebarkan link Zoom ini tanpa izin panitia. Dan terakhir, kalau misalkan teteh menemukan ada ikhwan yang bergabung, silahkan boleh diinformasikan kepada admin grup atas nama Teh Anissa Latifah ya, gitu. Insya Allah ya gitu. Dan jangan lupa juga ya teteh-teteh, karena apa gitu. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya yaitu berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Jadi silakan teteh-teteh ya, dari panitia kan sudah menyediakan kris ya ataupun link ID untuk teteh-teteh sedekah subuh ya. Sedekah subuh adalah salah satu waktu sedekah terbaik ya untuk teteh-teteh semua. Silakan boleh sedekah subuh melalui link ID ataupun kris yang dibagikan oleh panitia maupun di grup maupun di kolom komentar begitu. Masya Allah ya. Semoga dengan ikhtiar kita apa namanya, sedekah subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan ya segala apapun aktivitas kita ataupun kegiatan kita begitu. Oke. Em, kita langsung aja, udah pada nggak sabar ya pasti untuk mendengarkan kajian pada subuh hari ini dengan tema Ramadan dan kesabaran. Tapi sebelum itu, teteh-teteh, silakan untuk yang bisa menyalakan kamera boleh dinyalakan kameranya dan digunakan virtual backgroundnya kalau misalkan memungkinkan gitu. Dan untuk keberkahan dan kelancaran hari ini, kajian kita hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan ya pembacaan ayat suci Al-Quran dari Teh Evi. Insya Allah, Teh Evi, apakah sudah ada Teh Evi? Assalamualaikum, sudah ada teh. Oke, sip. Boleh ya Teh, silakan. Boleh dibuka surat Az-Zumar ayat 10 sampai ayat 12. Gitu, insya Allah Teh Evi akan membacakan surat Az-Zumar ayat 10 sampai 12 kepada Teh Evi. Silahkan, tafadhol. Terima kasih teh Maudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah
wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke Teh Maudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya TFI sudah membacakan tadi surat Az-Zumarnya ya. Semoga dengan dibacakannya surat Az-Zumar tadi kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran ya. Semakin kita mendapatkan keberkahan kelancaran di kajian subuh pada pagi hari ini begitu. Masya Allah. Sekali lagi ya ternyata semuanya. Aku himbau untuk apa? Untuk menyiapkan catatan terbaik gitu karena kita nggak tahu ya hidayah itu akan datang dari mana. Bisa jadi hidayah seseorang tuh bisa jadi muncul, bisa jadi ada ketika melihat gitu resume kita di media sosial. Jadi jangan lupa ya ternyata ketika nanti kajian siapkan catatan terbaiknya kemudian disebarluaskan kebermanfaatannya dengan cara tag Instagram Akhwat Alatif gitu-gitu. Silakan ya. Teh boleh duduk dengan posisi ternyamannya ya agar apa agar tidak apa agar fokus dan tidak ngantuk-ngantuk ya jangan sampai menyender-nyender di tembok gitu ya mungkin ada yang nyender di tembok di sini ya bisi ngantuk gitu ya takutnya ngantuk jadi kita harus sama-sama fokus ya untuk mempelajari untuk kajian nih pada subuh hari ini dan jangan lupa aku ingatkan sekali lagi ketika teteh mungkin nanti akan ada pertanyaan silakan pertanyaan ini di-drop terlebih dahulu di kolom komentar gitu ya dengan apa namanya dengan tulisan nama underscore domisili baru baru pertanyaannya begitu. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, sebelum kita mendengarkan kajian dari Umi Aisyah pada subuh hari ini, insya Allah kita akan foto bersama dulu ya Teteh. Silakan kalau misalkan ada yang mau on cam lagi, boleh on cam ya. Silahkan disiapkan ya, disiapkan senyum terbaiknya ya. Mungkin kalau tadi teteh sudah sedekah di QRIS atau di Link ID, sekarang kita sedekah dengan bentuk senyuman kepada saudari kita ya. Oke, teteh media udah siap ya insya Allah? Oke, kita mulai untuk dari slide pertama ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya. Boleh? Satu, dua, tiga. Oke. Slide selanjutnya. Boleh? Satu, dua, tiga. Kemudian slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Sudah ya, Teh Anissa ya? Oke, sudah ya, aman, Insya Allah. Oke, sekarang ini sudah ada Umi Aisyah, Masya Allah. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Gitu ya. wabarakatuh, Teh Modi. Insya Allah sudah ada Umi hadir. Bismillah ya kita sebelumnya kita berdoa sebelum belajar dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kepada Umi Aisyah, tafadhali Umi. Baik, syukran Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Masya Allah teteh-teteh apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Umi. Umi. Masya Allah. Ya, tetap semangat ya insya Allah ya. Ah, walaupun semakin ini ya, kadang semakin bertambah hari boleh jadi semakin banyak tantangan insya Allah. Dan hari ini mudah-mudahan materi yang akan disampaikan jadi booster ya buat kita semua. Ramadan dan apa? Tema kita kesabaran. Kayak apa ya? Sabar tuh udah biasa nggak sih dengar kata sabar, 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 bener ya? Kayak udah biasa banget. Masya Allah, akhwati fillah, yang dirahmati Allah. Ramadan itu sejatinya adalah madrasah sabar. Jadi kalau sebelumnya di tema pertama, Umi pernah bilang bahwa yang namanya amalan itu ada yang disebut sebagai pembiasaan. Kayak kita nggak bisa sabar kalau kita nggak biasa sabar. Kita nggak bisa, apalagi kita nggak bisa ridho kalau nggak biasa, kita nggak berlatih. Ya, nah Ramadan itu madrasah sabar di tempat kita berlatih. Dan memang Ramadan itu madrasah sabar paling top buat siapapun. Ya, bahkan mungkin kita bisa sebut puasa itu ya sabar. Kayak puasa itu adalah sebenarnya separuh kesabaran. Walaupun kita tahu bahwa sabar itu bukan berarti kita fasik atau diam ya pada saat ditindas atau tidak melakukan apapun, melainkan bagaimana sabar itu berarti kemampuan kita untuk mengendalikan gejolak jiwa agar apa? Agar tetap berada di jalur yang Allah ridhoi. Sabar tuh ahwat kayak akar pohon, mungkin ya, pahit rasanya tapi buahnya sangat manis. Itu tuh sabar. Dan tadi Masya Allah ya, sudah dibacakan eh, surah Az-Zumar ayat 10. Di surah Az-Zumar ayat 10 itu, ini tuh dari ayat ini kita tahu kenapa sih kita harus sabar. Se-worth it apa sih sampai kita tuh harus sabar. Nah, dari surah Az-Zumar itu kita lihat apa yang Allah sebut tentang sabar itu. Ternyata dalam surah Az-Zumar Allah menyebutkan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi ahwat, ibadah yang lain nih, ibadah sedekah misalnya kadang ya, atau membaca Al-Quran, kita tahu sebut membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan gitu ya. Sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat gitu ya, benar ya? Banyak banget dari beberapa ibadah, amal-amal, pahalanya itu ditentuin. Ada apa ya? Ada hitungannya. Tapi untuk sabar, Masya Allah untuk sabar, di surah Az-Zumar kita tahu bahwa Allah sendiri yang akan memberikan cek kosong. Karena apa? Karena pahalanya nilainya tak terhingga. Bighairi hisab, tanpa batas. Jadi Allah sendiri bahkan. Ini kalau ngomongin puasa, kan di hadis qudsi itu kan Allah menyebutkan wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan aku, kata Allah, yang akan memberikan pahala kepada siapa? Kepada orang-orang yang puasa. Allah langsung yang ngasih cek kosong buat kita ketika kita bersabar. Tadi karena sabar itu pahalanya tanpa batas. Tentang sabar, ya sebenarnya tentang sabar tuh banyak banget ya, banyak banget apa ya, tema, materi. Tapi hanya karena waktu kita hari ini terbatas ya, eh, Umi mengingatkan sedikit sajalah ya, supaya kita jadi booster, mudah-mudahan ini menjadi penguat ya bagaimana kita ini perlu sekali bersabar. Ya, di hadis Bukhari sesungguhnya sabar itu pada hantaman pertama, sadmatil ula, kejadian pertama. Ini tuh benar-benar
tantangan banget ya buat semua orang. Saat misalnya anak kita udah siap-siap nyiapin makanan buat berbuka, misalnya tiba-tiba anak menumpahkan makanan yang udah kita beli pada saat kita tuh udah ngewar takjil dan itu teh udah dalam kondisi macet total misalnya. Atau saat pekerjaan kantor tuh bener-bener numpuk di jam kritis, itu tuh reaksi pertama kita itu adalah penentu kualitas kesabaran kita. Bahkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Mandarijus Salikin mengatakan sabar itu disebut di dalam Al-Quran di 70 tempat. Menurut ijma ulama, sabar itu wajib. Bahkan sabar itu disebut separuh iman. Ya, Umi ulang lagi. Ijma ulama mengatakan sabar itu wajib. Bahkan disebut sebagai separuh iman. Karena dikatakan oleh para ulama ini iman itu ada 2 paruh. Ya, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Gitu ya. Oke. Dan sabar di dalam Al-Quran itu disebut dalam 16 versi. Ya, 16 versi. Saya nggak akan sebutkan satu-satu ya, karena keterbatasan. Saya nggak akan bahas satu-satu lah, karena keterbatasan waktu. Tapi saya coba sebut, nanti kalian tulis ayat-ayatnya. Kalian bisa tadabur itu nanti di lain waktu, insya Allah ya. Atau misalkan hari ini nih, buat yang belum punya kegiatan, aku mau ngapain gitu ya, boleh ya. Boleh menggunakan mungkin waktunya yang tadi untuk membuka ayat-ayat yang akan Umi sebut ya. Oke, pertama, perintah sabar. Jadi ada 16 vers. Tadi kita sebut di Al-Quran itu sabar disebut di 70 tempat, tapi punya 16 versi. Yang pertama, perintah sabar. Ini kan berarti akan ada di beberapa tempat, tapi saya sebut satu-satu saja dulu ya. Perintah sabar itu akhwat ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ya, perintah sabar itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Lalu di surah Ali Imran ayat 139 itu adalah larangan sebaliknya. Kalau tadi perintah sabar, nah versi yang lain itu adalah larangan sebaliknya. Lalu yang versi ketiga itu pujian terhadap orang yang sabar. Salah satunya Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Lalu kenapa sabar? Kenapa harus sabar? Salah satunya karena Allah akan mencintai orang yang sabar. Itu versinya ya. Versi keempat di surah Al-Baqarah ayat 146. Lalu dalam surah Al-Anfal yang kelima nih, Al-Anfal ayat 46, itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu versi ke-6 itu adalah sabar lebih baik di dalam surah An-Nahl ayat 126. Lalu yang ketujuh di surah An-Nahl ayat 96. Yang ke-8 tadi surah Az-Zumar ayat 10. Yang ke-9 surah Al-Baqarah ayat 155. Yang ke-10 surah Ali Imran ayat 125. Yang ke-11 Asy-Syura ayat 43. Asy-Syura ayat 43. Yang ke-12 Al-Qasas ayat 80. Yang ke-13 surah Ibrahim ayat 5. Yang ke-14 surah Ar-Ra'd ayat 24. Yang ke-15 surah As-Sajdah ayat 24. Lalu yang terakhir itu disebut dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis Allah mengaitkan kesabaran dengan berbagai posisi dalam Islam. Jadi sabar itu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan tawakal, berkaitan dengan apa lagi? Dengan syukur, dengan amal solih, dan sebagainya. Karena itu sabar itu termasuk bagian dari iman. Kayak seperti kedudukan kepala dari tubuh akhwat, itu yang namanya sabar. Jadi apa? Tidak ada artinya iman bagi seseorang
yang tidak memiliki kesabaran. Sebagaimana tidak ada artinya ketika ada tubuh tanpa kepala. Benar gak? Benar ya? Dan Umar bin Khattab pernah berkata, hidup yang paling baik ialah yang kami lalui dengan kesabaran. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Ini hadisnya lumayan ya, ajaban li amril mu'min. Jadi sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Ya, suruh menakjubkan urusan orang mukmin itu kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kalau dia mendapat kebaikan, kesenangan, dia bersyukur. Kalau ditimpa penderitaan, dia bersabar, dan semuanya itu baik bagi dia. Gitu ya. Jadi se-worth it itu akhwat ketika kita harus belajar sabar. Dan akhwat, Ramadan ini madrasah paling top untuk kita belajar sabar. Kemarin kita sudah ngomongin pengendalian emosi. Tema-tema yang sudah kita bahas dari awal pembahasan ya, dari awal hari sampai hari ini, itu sebenarnya ya bisa kita realisasikan dengan apa? Dengan kesabaran kita. Karena apa? Sabar itu berarti kita tuh gimana caranya supaya, kalau bahasa saya mah ya, bahasa Sunda mah, gimana caranya kita tuh bisa nikreh ngereyeh gitu. Ya, apa itu ya? Silahkan tolong yang tahu bahasa Indonesianya diterjemahkan untuk teman-teman yang lain. Dan Rasul juga kan pernah menyebutkan innamal ilmu bita'allum. Kalau ilmu itu kita itu apa ya? Pengen dapat ilmu harus belajar, kata Rasul. Wa innamas sabru ya. Wa innamal hilmu bitahallum. Kalau kita pengen lembut, kita juga harus belajar lembut. Kalau kita pengen sabar, kita juga harus bersabar, belajar sabar. Jadi ini tuh benar-benar pembelajaran yang sangat apa ya? Kontinuitas, terus. Dan sudah berapa tahun kita puasa? Sudah berapa tahun kita ini melewati Ramadan? Yang harusnya setiap tahun kesabaran kita ini levelnya naik, benar gak? Karena apa? Di Ramadan ini kita belajar sabar. Belajar sabar. Ya. Dan sabar itu secara pengertian bahasa ya artinya menahan atau bertahan. Lah kan kemarin juga kita tahu. Ya, kita tahu bahwa yang namanya puasa itu kan menahan. Benar ya? Dan itu pembelajaran sabar. Yang tadi kita sebut bahwa Ramadan itu ya sabar. Ya, Ramadan itu sabar, ya sabar itu Ramadan. Gitu. Jadi kalau ngomongin masalah sabar, kita tahu bahwa sabar itu ada 3 macam ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kedurhakaan kepada Allah, sabar dalam ujian Allah. Jadi ada 3 hal. Jadi sabar itu nggak cuman ketika kita dapat ujian, untuk taat kepada Allah juga sabar. Dan ketika menjauhi kedurhakaan juga sabar. Tapi kedudukan ketaatan kepada Allah dengan kedurhakaan kepada Allah itu berbeda level, akhwat. Kalian tahu perbedaan antara Nabi Adam dengan iblis? Ya, perbedaan dari mana, Umi? Perbedaan dari ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, apa yang dilakukan oleh iblis? Apa yang terjadi kepada iblis? Dikeluarkan dari surga, betul? Ya. Lalu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan juga nih dari surga. Benar ya? Pernah dikeluarkan juga dari surga. Tapi nggak sampai dikutuk seperti iblis. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Memakan buah yang terlarang. Itu berarti apa, akhwat? Sabar dan ya pahala menjauhi larangan. Karena apa? Karena dosa melanggar ketaatan kepada daripada dosa melakukan. Bukan berarti pada akhirnya kita jadi orang yang
memudah-mudah dosa gitu ya. Bukan berarti gitu ya. Oke, ya. Dan untuk masalah sabar, Imam Ibnu Taim itu pernah berkata, Ibnu Taimiyah pernah berkata, sabar dalam melaksanakan ketaatan itu lebih baik ya daripada sabar menjauhi hal-hal yang haram. Dan kita harus tahu bahwa sabar itu karena pertolongan Allah. Itu artinya apa? Mengetahui bahwa kesabaran kita itu berkat pertolongan Allah. Dan Allah lah yang memberikan kesabaran. Dalam surah An-Nahl ayat 127, ya, bersabarlah, wah, dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi, seandainya Allah tidak membuat Rasulullah sabar, maka Rasulullah nggak akan sabar. Seandainya Allah tidak membuat, bukan Allah yang membuat kita sabar, siapapun dari kita nggak mungkin bisa sabar. Lalu apa? Sabar karena Allah. Artinya, pendorong sabar kita itu adalah cinta kita kepada Allah. Apa? Mengharapkan wajah Allah, takarub kepada Allah, bukan untuk menunjukkan kekuatan jiwa kita atau untuk menunjukkan ketabahan kita kepada manusia di depan manusia. Oh, kamu paling sabar, bukan. Tapi sabarnya karena Allah. Lalu yang terakhir, sabar berserta Allah. Itu berarti apa? Perjalanan kita sebagai seorang hamba bersama kehendak Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, sabar dalam melaksanakan hukumnya, menegakkannya. Karena apa? Ini juga tantangan banget kan, ya, buat kita misalnya sabar ketika hukum buat perempuan misalnya harus menutup aurat, sabar dalam melaksanakannya. Ya, jadi ini masalah sabar. Ya, dan kita juga bisa melihat bahwa sabar itu bukan berarti kita ini tidak menelan pil pahit gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita bersabar atau ketika kita sedang melakukan pembelajaran atau berusaha untuk sabar, kita mengadunya hanya kepada Allah. Ya, jadi pengaduan kepada Allah itu tidak menafikan kesabaran. Karena apa? Karena kita belajar dari Nabi Yakub alaihissalam, ya, beliau telah berjanji untuk sabar dengan baik, ya. Tapi bukan berarti seorang nabi mengingkari janjinya ketika kita lihat dalam surah Yusuf ayat 86, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Tujuan kita kepada Allah itu tidak menafikan kesabaran kita, ya, tapi bukan berarti kita nggak sabar gitu kalau kita ngadu ke Allah, ya. Sabar itu menahan diri dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita senangi dan membelenggu lisan kita agar tidak mengadu, tapi kita boleh ngadu sama Allah, gitu ya. Jadi ini benar-benar memang tempat atau hal yang sulit bagi orang-orang awam. Bahkan boleh jadi jalan cinta yang sangat terjal, serta jalan tauhid yang paling diingkari oleh orang-orang hari ini. Ya, jadi bagaimana kita pun terus dan terus dan terus belajar, ya, belajar untuk bisa sabar. Oke, sekarang saya pengen cerita ya. Pokoknya kajian saya mah dongeng aja ya, cerita. Kita cerita di Sirah Nabawiyah. Antuna tentu tahu ya proses perjalanan Rasulullah SAW di 10 tahun kenabian Rasul. Itu ada peristiwa Amul Huzni. Ya, jadi setelah Rasul 10 tahun 10 tahun dakwah, di tahun yang sama Rasulullah SAW kehilangan dua pendukung utamanya, yaitu meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Ini memang tidak berbarengan, nggak sama ya, nggak bareng gitu ya, tapi di tahun yang sama, hanya berbeda bulan. Diawali dengan meninggalnya Khadijah, lalu setelah itu juga meninggalnya Abu Thalib. Kalau cerita meninggalnya Khadijah itu Umi nggak sanggup ceritainnya. Takut nangis. Karena apa? Karena Masya Allah, dari Khadijah kita belajar eh pengorbanan seorang perempuan.
pengorbanan yang terus dilakukan oleh Khadijah sampai akhir hayatnya. Kayak kayak sampai di ujung hayatnya itu Khadijah itu masih tetap berusaha untuk memberikan dukungan kepada sang suami. Dan itu benar-benar pukulan yang sangat berat bagi Rasulullah SAW. Jadi di saat tekanan dakwah lagi hebat-hebatnya, dan dua 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 orang ini ya, Khadijah dengan Abu Thalib itu adalah orang yang sangat mendukung, orang yang menjadi penopang. Kayak Rasulullah itu kalau lagi dakwah, lagi capek-capeknya, pulang ke rumah ketemu Khadijah itu capeknya hilang. Kalau di luar lagi ada tekanan dakwah, lagi berat-beratnya, ada Abu Thalib yang pasang badan. Dan itu nggak gampang buat Rasulullah. Di saat kayak gitu, kedua yang menjadi apa ya? Kedua orang yang jadi support system Rasul itu meninggal di tahun yang sama. Dan pada akhirnya Rasul cari cara tuh. Karena apa? Karena dakwah di Mekah tuh kayak lagi mentok-mentoknya gitu. Lalu Rasul kemudian pergi ke Taif. Kalian tahu gimana peristiwa Taif? Ya, Rasul berjalan kaki berapa kilometer dari Mekah ke Taif. Jauh itu akhwat. Kayak kalau kalian jalan dari Bandung ke Garut lah 80 kilometer atau mungkin jalan ke Tasik ya itu dengan kendaraan hari ini dengan mobil kalau nggak macet ya 4 jam 5 jam ya. Ya ini jalan kaki kan kebayang sama kalian ini kebayang sama kalian yang kalian bayangin lah kayak kalian tuh udah capek di luar terus kebayang tuh apa ya kayak kalau udah panas itu yang kebayang apa misalnya makanan dingin gitu ya minuman dingin itu yang dibayangkan oleh siapapun hari ini tuh ketika udah lelah pengennya tuh dapat dapat pelipur lara gitu loh. Nah Rasul udah jalan kaki jauh-jauh ke Taif ya ditemani oleh Zaid bin Harithah. Yang diharapkan oleh Rasul, Rasul itu mendapatkan angin segar di sana. Berharap punya tempat dakwah baru, diterima di sana. Rasul menemui para petinggi Taif, ya, menawarkan dakwah, menawarkan hidayah. Tapi apa yang terjadi? Rasul malah dilempari batu hingga berdarah. Itu tuh kayak, bayangin deh, akhwat bayangin. Bayangin kayak kalian lagi ada di titik hopeless, terus kalian punya satu lagi cara yang kalian berharap cara itu teh yang ngasih solusi. Tapi ternyata cara terakhir itu pun malah lebih apa ya, lebih parah lagi dirasanya. Kayak oke di Mekah Rasul ditolak dakwahnya. Rasul diomongin, Rasul disebut gila, disebut penyihir. Tapi Rasul nggak sampai disakiti secara fisik ketika itu. Tapi Rasul udah jauh jalan kaki ke Taif. Berharap orang-orang Taif menerima dakwah Rasul. Karena Rasul juga ngomongin dakwah itu bukan buat kepentingan pribadinya. Tapi Rasul kepengen orang-orang ketika itu merasakan kenikmatan, kebahagiaan yang Rasul rasakan dengan Rasul mendapatkan hidayah. Fokusnya ke Allah tuh, pengen Rasul tuh bagiin ke orang-orang Quraisy ketika itu, ke orang-orang di sekitar Rasul. Tapi yang ternyata yang didapatkan oleh Rasul adalah lemparan batu hingga berdarah. Rasul dilempari oleh semua kalangan, anak-anak, laki-laki, perempuan. Semua melempari Rasul dengan batu dan mengatakan orang gila, orang gila, orang gila. Ya Allah, ahwat itu pasti berat buat kita. Itu kalau terjadi ke kita, itu
Itu kalau terjadi kepada saya, ya Allah, itu pasti berat banget. Kayak udah capek, tambah lagi beban. Lalu di saat Rasul pada akhirnya sudah jauh dari desa Taif, ya udah keluar lah. Masih Taif tapi udah keluar dari perkampungan. Rasul bersandar di bawah pohon bersama Zaid, duduk beristirahat sambil merasakan rasa sakit fisik dan hati. Kayak fisiknya udah dilemparin sampai berdarah-darah. Hatinya juga kecewa gitu. Ya Allah, ternyata aku nggak bisa juga ini dakwah di Taif gitu. Di saat itu, maaf, Masya Allah, ahwat, Allah yang sangat mencintai Rasulullah nggak mungkin dong membiarkan kekasihnya diperlakukan seperti itu. Maka Allah mengutus malaikat. Malaikat penjaga gunung mendatangi Rasul dan menawarkan untuk menghimpitkan dua gunung yang ada di apa ya, di antara Taif, ya, untuk menghimpit penduduk Taif dengan gunung. Ini kalau Rasulullah gak sabar, pasti Rasul mengiyakan. Tapi Rasulullah menolak dan bahkan justru mendoakan kebaikan bagi keturunan mereka. Dan doa itu Masya Allah terkabul, akhwat. Dari Taif lah keluar satu orang sahabat yang akhirnya beriman kepada Rasulullah di 3-4 tahun apa ya, waktu terakhir Rasulullah dalam berdakwah. Siapa dia? Yaitu adalah orang yang paling kita hari ini apa ya, belajar banyak tentang Rasul itu dari dia. Siapa dia? Abu Hurairah. Kalau kalian lihat hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah itu akhwat dari Taif. Kebayang sama kalian, kalau Rasul ketika itu nggak sabar, ya nggak akan ada Abu Hurairah. Nggak akan ada orang yang meriwayatkan hadis, ya, buat kita. Ya Allah, sabar tuh berat memang. Tapi sabar tuh bukan berarti kita nggak ngerasa sakit. Tapi bagaimana memilih untuk tetap berbuat baik meski sedang disakiti. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul kita. Rasul kehilangan dua pendukung utamanya. Orang yang mencintainya sepenuh hati. Tapi Rasul tidak putus asa ketika di Mekah, dakwah Rasul tidak diterima. Rasul mencari jalan lain. Walaupun pada akhirnya akhwat Rasul mendapatkan perlakuan buruk juga. Tapi Masya Allah, bukan berarti ketika itu Rasul nggak capek. Bukan berarti Rasul ketika itu nggak ngerasa sakit. Tapi Rasul memilih untuk berbuat baik meski ketika itu sedang disakiti. Ya, Insya Allah. Dan di Ramadan ini kita belajar bagaimana kesabaran kita itu kembali dilatih di sini. Hingga saat keluarnya kita dari bulan Ramadan, kita itu jadi orang baru yang keluar dengan kesabaran yang lebih sabar dari sebelum-sebelumnya. Oke. Kita belajar sabar dari Amul Huzn dari Rasulullah SAW. Kita juga bisa belajar sabar akhwat dari keteguhan seorang perempuan. Kalian mungkin pernah dengar nama Masitoh. Ini bukan nama ya sebenarnya. Ini adalah profesi. Jadi Masitoh itu, dia itu adalah tukang sisir yang suka nyisirin putri Firaun ketika itu. Dari kata musut, ya, Masitoh, tukang sisir perempuan. Ini lihat bagaimana seorang perempuan
memiliki kesabaran dalam mempertahankan ketaatannya kepada Allah. Karena tadi ya, kita tahu bahwa kesabaran dalam mempertahankan ketaatan itu lebih baik daripada sabar yang kedua gitu. Lihat Masitoh ya, ceritanya tuh Masitoh itu beriman, ikut ke agamanya Nabi Musa alaihissalam, mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam. Apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa ketika itu diikuti olehnya diam-diam. Kok bisa ketahuan? Ketahuannya tuh gara-gara suatu hari dia pernah lagi nyisirin anak perempuannya Firaun, tiba-tiba sisirnya jatuh. Ketika sisirnya jatuh, dia mengucapkan Bismillah tanpa dia sadar. Lalu putri Firaun tuh mengatakan, yang kamu maksud itu bapakku, kayak Bismillah dengan menyebut nama Tuhan gitu ya, dengan menyebut nama Allah. Yang kamu maksud tuh bapakku gitu kan. Jadi dia dia si putri Firaun tuh mengira bahwa kata Bismillah itu ditujukan untuk ayahnya, ya untuk Firaun. Lalu kata Masitoh, bukan, tapi Robku dan Rob ayahmu. Nah itu udah ya, kata putri Firaun, tidaklah akan aku biarkan kecuali aku mengadukan ini kepada Firaun. Ya dan ternyata ya gara-gara ngadu ke Firaun akhirnya ketahuan, oh ini ternyata pengikut Musa ada di dalam istananya ya, dan tentu nggak mungkin dong Firaun dengan kekejamannya itu membiarkan begitu saja. Lalu apa yang terjadi pada akhirnya Masito itu dihukum, dan hukumannya itu apa, Ahwat? Dilemparkan ke kuali yang mendidih. Tapi yang jadi permasalahan bukan dia aja yang dihukum. Karena memang ketahuan gitu yang masuk Islam. Ya kita sebut ya semua agama yang dibawa para nabi itu Islam. Karena tauhid, mengajarkan juga tauhid. Ketika ketahuan begitu ternyata bukan cuman Masitohnya aja, tapi semua anaknya. Dan itu juga yang jadi hukuman lah buat siapapun ketika itu. Kayak pasti akan gentar kalau yang dihukum itu orang yang dia cintai. Ya, yang pertama suaminya dibunuh juga. Lalu satu-satu anaknya dilemparkan ke dalam kuali mendidih itu. Tapi masih toh seorang wanita dengan keimanannya, dengan ketaatannya, dia tetap tenang dan sabar ketika apa? Ketika melihat satu persatu anaknya dilemparkan ke dalam kuali mendidih karena dia mempertahankan imannya kepada Allah. Dan Anduna tahu apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala? Balasannya adalah aroma tubuh wanginya, Pak. Harum tubuhnya Masito dengan anak-anaknya. Bahkan sampai tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat peristiwa Isra Mi'raj. Yang kita tahu peristiwa disiksanya Masito, dibunuhnya Masito oleh Firaun itu sudah ribuan tahun berlalu. Ke zaman Rasul itu udah lama banget. Tapi di langit, ya, di langit itu Rasulullah SAW mencium aroma wangi. Lalu bertanya kepada Jibril, ya, ini wangi apa gitu ya? Mungkin kalau saya yang nanya, wangi apa sih ini? Kok wangi banget? Lalu Jibril mengatakan ini adalah aroma wangi dari Masitah dan anak-anaknya yang dibunuh oleh Firaun. Jika seorang Masitah bisa sabar menghadapi ujian nyawa, benar gak Ahmad? Ujian buat Masitah apa? Nyawa kan? Jika seorang Masitah bisa sabar menghadapi ujian nyawa, maka kita nih Ahwat tentu harusnya bisa lebih sabar menghadapi ujian kecil. Ujian kecil apa? Ya seperti capeknya ngurus rumah, rewelnya anak di bulan Ramadan, apalagi capeknya menghadapi kerjaan, capek menghadapi temen yang toksik, keluarga yang
nggak mendukung, apalagi, apalagi akhwat, silahkan sebut. Umi tahu itu nggak mudah. Tapi ya, ayo kita terus latih. Semoga semakin berlatih, insya Allah kita semakin mahir. Semoga semakin kita latih, kita semakin jago. Ya, dalam apa? Dalam sabar. Dan Ramadan ini kita berlatih untuk terus sabar, sabar, dan sabar. Ya, Masya Allah ya. Hari ini mudah-mudahan gitu ya, tema ini memberikan booster buat hari ini kita menghadapi Senin, terus di bulan Ramadan gitu ya. Setelah seminggu kemarin mungkin kita libur gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan kalimat sabar ini bukan hanya sekedar kalimat sabar, tapi benar-benar menghujam dalam di dalam hati kita bahwa sabar itu se-worth it itu. Aku pengen dapet cek kosong pahala yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, coba belajar sabar. Gitu ya. Oke, kita coba apa ya? eh aplikasi sabar lah dalam ujian sehari-hari. Misal nih, sabar dalam ketaatan. Kayak lagi ngantuk-ngantuknya, tapi kita tekus di taraweh. Lagi ngantuk-ngantuknya, aduh, mesti kajian subuh. Lagi ngantuk-ngantuknya, ingat sama target tilawah misalnya. Kita ingatkan kepada diri kita. Misalnya nih, kalau kalau kita tuh lagi mata kita udah ngantuk, kita udah capek, terus kita mesti tarawih. Ingetin diri kita. Ini cuma sebulan dalam setahun. Ini nggak lama. Ini jalan menuju surga. Sebentar aja, sabar gitu loh. Kalau kayak sabar lagi menghadapi anak lagi rewel, ingat bahwa melayani anak dengan sabar adalah bentuk ibadah kita juga. Terus ingat bahwa anak tuh nggak akan kecil terus, gitu ya. Menghadapi apa lagi? Sabar di jalan misalnya, sabar lagi macet, kita lagi antri dijegal orang, udah mau apa? Udah mau maghrib, terus ada orang yang potong jalan gitu ya, gunting jalan, kita tuh pasti gitu ya, pengennya marah. Mungkin kita pengen ngelakson, "Dai, dai, dai, dai." Tapi kita ubah itu tuh menjadi subhanallah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, zikir dengan lisan kita. Ya, sabar yang hari ini mau kerja, yang hari ini kerja ya sabar dalam pekerjaan. Jadi puasa juga nggak jadi alasan kita untuk nggak produktif ya. Karena apa? Bekerja kita juga bagian dari jihad dan kita mah ya kalaupun kerja paling masya Allah kerja di balik meja ya di bawah AC ruangan yang nyaman, mungkin bekerjanya kita di tempat yang nyaman seperti itu. Kita nggak perlu loh seperti sahabat jihad perang Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan. Fathu Mekah harus jalan dari Madinah ke Mekah untuk membuka Makkah, itu nggak mesti jalan seperti itu jauh. Itu berat, itu berat. Kayaknya tuh ya, kalau kita lagi ngebandingin kondisi kita dengan orang lain atau dengan para sahabat dengan Rasulullah, jauh banget lah kondisi kita. Kayak kita masih nyaman banget hari ini. Kalaupun kita mesti sabar. Hari ini aja lah, nggak usah jauh-jauh. Hari ini kita masih apa ya, sesulit apapun kita nggak sesulit teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza. Kita nggak sesulit teman-teman kita yang hari ini di Sumatera yang mungkin apa infrastruktur di sana belum selesai, benar gak? Belum beres. Kita ini kesulitan kita tuh ya Allah, kalau mau dibandingin sama siapa ya? Bahkan kita ini tadi tidak sesulit mempertahankan keimanan seperti mempertahankan keimanan Masitoh. Harus apa tadi? Ya, ujiannya ujian nyawa. Kan kita mah nggak pernah diuji nyawa. Gitu ya, Ahwat. Oke, ya. Silahkan ya sambil sambil materi mungkin ada yang mau menuliskan satu hal yang paling menguji kesabarannya kemarin
atau selama ini ya di kertas, silahkan kalian tulis, atau mau di kolom komentar silahkan ya. Nanti kita akan sama-sama berdoa ya satu sama lain untuk supaya kita diberikan kekuatan ya. Terakhir nih, udah sejam 6 ya, waktu Umi juga udah habis. Closing statement deh. Sabar itu tidak ada batasnya ya. Jadi jangan sampai kita nyebut sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Karena kalau ada batasnya, pahalanya juga nggak akan bigoir hisab ya. Kalau ada batasnya bukan sabar itu namanya. Jadi jangan pernah kita berkata sabarku sudah habis. Karena apa? Karena Allah selalu menyediakan stok kekuatan jika kita meminta kepada Allah. Ya, ingat, selalu ingat. Allah tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu rata dalam kita menghadapi dunia ini. Janjikan kebersamaan bagi mereka yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Ya, Umi ulangi lagi. Ingat, Allah itu tidak menjanjikan jalan yang rata, jalan yang selalu mulus, jalan yang tanpa ujian selama kita hidup di dunia. Tapi Allah menjanjikan kebersamaan bagi orang-orang yang bersabar. Allah menjanjikan bahwa Allah akan selalu membersamai orang-orang yang bersabar. Dengan apa? Mungkin dengan pelukannya, dengan pertolongannya. Banyak banget kebersamaan-kebersamaan yang Allah janjikan bagi siapapun yang selalu dan terus berusaha untuk bersabar. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaat dari pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan, ya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Teh Modi. Masya Allah, Umi, jazakumullah khairan kathiro, barakallahu fikum. Benar-benar tertampar banget sih, Umi, kalau aku, apalagi yang kayak, oh ya, ternyata Ramadan tuh kita udah berapa kali ya ngelewatin Ramadan itu gitu. Seharusnya kita kesabarannya tuh bertambah terus ya Umi ya setiap tahun. Tapi kadang kalau zaman sekarang suka ada istilah Umi, aduh kesabaran aku mah setipis tisu dibagi dua gitu. Kalau kayak Iya, gitu iya. berarti itu teh kesabarannya anak SD, merahnya kesabarannya anak TK gitu. Kalau misalkannya kesabarannya setipis tisu dibagi dua gitu, seharusnya kita jadi apa ya? Jadi muhasabah gitu. Wah, harusnya kita setebal apa? Setebal kanebo atau setebal apa gitu ya seharusnya kesabaran kita. Masya Allah banget ya Umi. Jadi belajar banget gitu. Kata silakan ya kalau ada yang mau bertanya gitu. Bisa ditulis di kolom chat dengan nama underscore domisili underscore baru pertanyaannya. Tapi ini kayaknya udah ada yang raise hand nih Umi kira-kira nih. Oke, Silakan mangga Teh silakan. Novia Putri Fatimah bisa dinyalakan mic-nya silakan ya. Assalamualaikum Umi Teh Maudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Mi nggak bisa on cam ini sambil nyetrika. It's okay, it's okay. Umi izin bertanya kaitannya Umi kesabaran dengan marah ya Umi ya. Kan kalau kita tahu ya la tagdob walakal jannah gitu. Setelah kamu marah maka surga bagimu. Nah yang ingin Via tanyakan Umi kan kalau dari sisi psikologi itu istilahnya tuh sebenarnya menahan diri itu bukan tidak boleh sama sekali marah gitu ya. Tapi marahnya masih dalam kendali syariat gitu, marah yang welas asih gitu ya kalau kemarin kata Ibu Witri, dan diregulasi dengan baik. Nah yang ingin Via tanyakan itu maksud kata latagdob itu larangan marah yang bisa menyelamatkan kita ke surga itu yang seperti apa Mi gitu? Apakah kalau kita masih marah tapi bisa diregulasi dengan baik itu termasuk kriteria atau memang tidak boleh sama sekali gitu Umi? Itu aja Umi. Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini kayaknya sebenarnya ya Teh, tema kita dari awal Ramadan, bahkan sampai kemarin, itu apa ya, kayak yang berkaitan dan beberapa hal tuh muter di situ, bener gak? Betul Umi, betul. Iya, ini
ada kesengajaan memang sebenarnya. Jadi tema kita, tema kajian di 20 hari ini tuh ada tim-timnya yang nyusun. Ini ada 2, 3 orang nih kita yang lagi nyusun. Nah itu tuh kayak tema-tema ini tuh apa ya, sengaja banget. Ini kalau bertanya, boleh nggak sih marah? Atau nggak boleh sama sekali? Atau gimana kalau marah tapi regulasinya bagus dan sebagainya? Mungkin Umi akan jawab dengan ya gini, jawab dengan teori apapun tuh kayak ya mungkin itu sekedar teori, tapi Umi jawabnya dari siroh deh. Kita belajar dari siroh deh. Sekarang pertanyaannya lagi ke Tevia. Rasulullah pernah marah nggak? Rasulullah pernah tahu nggak Rasul pernah marah nggak? Eh, Kayaknya gak marah kali ya, Mi ya. Kesel ada gak sih, Mi? Kecewa mungkin ya, kecewa gak sih? Kalau disebut marah, sebenarnya Rasul juga sempat marah. Ya, pernah ke istrinya, pernah ke yang lain, pernah. Jadi Rasul tuh bukan berarti nggak pernah marah. Rasul tuh pernah marah. Tapi marahnya tuh kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau untuk urusan agama, untuk urusan halal haram, untuk urusan dosa, tuh Rasul tuh paling pertama marah. Jadi marah itu mungkin ya kalau pertanyaannya kita kerucutkan pertanyaan, boleh nggak sih kita marah? Boleh. Tapi untuk urusan yang pantas kita marah. Gitu lah. Gini deh, saya kasih cerita tentang Rasul gimana ngorek mulut anak kecil, ngeluarin apa yang ada di mulutnya sebegitunya gitu. Gimana ya? Mungkin kita akan katakan kalau ada orang hari ini kayak gitu, kita akan lihat, ya Allah, ih kejam banget sih sama anak kecil kok gitu. Segitunya. Ya, karena Pak Rasul pernah ngorek mulut cucunya. Ya, pokoknya anak Fatimah dengan Ali, antara Hasan atau Hussein. Pokoknya mereka tuh kan, apa ya, anak yang jaraknya nggak jauh gitu. Anak pertama dan kedua dari Fatimah dengan Ali. Itu mereka masih kecil, masih di bawah 2 tahun, Ahwat. Masih baru bisa jalan mungkin. Suatu hari Rasul tuh di masjid lagi ngumpulin kurma-kurma. Itu kurma sedekah semuanya. Yang disedekahkan oleh orang dan mau dibagikan. Kebayangnya ada anak kecil gitu ya, anak kecil yang baru nggak tahu apa-apa, datang gitu ya, terus ngambil, dimakan. Itu baru masuk ke mulutnya, mungkin lagi baru digigit, belum belum selesai lah sama Rasul tuh dibuka, dikorek, dikeluarin sampai memastikan gak ada kurma yang tersisa di dalam mulut si anak itu. Itu kan lagi marah, bener gak? Marah dengan perbuatan. Iya, Mi ya. Marah dengan perbuatan tuh dikorekin gitu, sampai keluar semua. Lalu mengatakan, apakah kamu tidak tahu, kayak ngomong kan ke anak kecil, apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga kita nggak makan sedekah? Ya Allah, itu kan marah. Marah itu dengan perbuatan, dengan lisan ketika itu Rasul menegaskan bahwa keluarga Rasul tuh nggak makan harta sedekah. Kamu tuh keluarga Rasul gitu. Keluarga kita tuh nggak makan harta sedekah. Ngomong seperti itu ke anak kecil, itu berarti apa? Rasul tuh marah untuk urusan yang memang pantas untuk marah. Kita juga boleh kok marah ke anak kita. Kita boleh kok malah ke orang lain, boleh. Tapi urusannya urusan apa dulu? Gitu. Kalau masih urusan yang, ya apalah kita sebut misalnya urusan remeh, urusan urusan duniawi yang udahlah gak usah marah. Ya udah yang itu emosi itu yang kita regulasikan, yang kita bagaimana kita dikelola itu emosi supaya nggak keluar, nggak ngomong dan sebagainya. Tapi kalau perlu marah ya marah. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita boleh marah? Boleh.
Tapi untuk urusan apa dulu kita marah? Gitu ya, mungkin gitu jawaban saya. Mudah-mudahan nggak Jazakallah puas. khair, Umi. Jadi Mudah-mudahan intinya nggak puas dengan alasannya ya, Umi, ya, alasan marahnya gitu ya. iya alasan marahnya. Rasul juga pernah marah ke istrinya. Ketika misalnya itu nggak istrinya nggak cuma satu ya. Rasul pernah negur siapa, Rasul pernah negur siapa, Rasul pernah negur siapa. Pernah ya, pernah Rasul tegur. Bahkan sampai dikatakan muka Rasul merah. Tapi memang Rasul tuh semarah apapun, kata-katanya itu benar, tapi nggak nyelekit gitu. Gimana ya? Ada yang bisa mendeskripsikan ya? Kalau Rasul tuh kalau marah, marah, mengungkapkan apa yang harus diungkapkan, tapi nggak yang nyelekit gitu. Gimana ya? Ya karena kadang orang tuh kayak orang nggak marah, tapi kalau ngomong nyelekit. Ada orang marah, tahu kita lagi dimarahin, tapi nggak nyakitin hati. Ya, gitulah. Karena Rasul juga sering pernah pernah kalau pernah marah ke Hafsah, pernah marah ke Aisyah, Rasul pernah negur Saudah, siapa lagi tuh yang pernah Rasul tegur. Jadi Rasul pernah marah sama istri-istri Rasul. Kalau untuk urusan yang memang harus marah, harus dimarahin. Ya kan, ya kali misalnya jangan marah la taghdab walakal jannah. Akhirnya kita nggak marah sama sekali. Istrinya keluar nggak tutup aurat gak dimarahin. Anaknya nggak sholat melalaikan sholat biarin. Rasul tuh marahnya elegan. Cantik gitu ya, Rasul tuh marahnya elegan. Bener-bener elegan marahnya Rasul tuh. Ya, jadi marahnya tuh nggak yang bak big bak gak jelas gitu, terus ya marahnya juga alasannya kuat gitu ya, gitu ya teteh-teteh, masya Allah ya. Belajar lah, belajar, bahkan nggak usah nggak usah jauh-jauh nih, hari ini Umi ngomongin masalah sabar, dan bahkan mungkin besok atau hari Rabu Umi bakal ngomongin pengelolaan hati, membersihkan hati itu. Udah diuji sama Allah, udah di kayak latihan ya kemarin. Duh, Masya Allah dan Alhamdulillah ya Allah. Kalau kalau kita lulus tuh seneng banget gak sih? Ya, bukan ingin memuji diri sendiri, tapi tadi bahwa sabar itu juga adalah pertolongan Allah. Kalau Allah nggak yang buat kita sabar, bener kita nggak bisa sabar. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Minta tolong sama Allah. Ya, makanya salah satu hal yang selalu saya lakukan, kalau ada hal yang memicu kesabaran saya, yang memicu emosi saya, yang saya lakukan tuh cuman sebut nama Allah aja. Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Rob, ya Rob. Udah selesai. Mudah-mudahan Allah kasih pertolongan dan Allah Allah berikan kita kesabaran. Ya tadi sebelumnya kan, kalau kita ngomongin masalah puasa, menahan lahir dan batin ya, kita juga kasih jeda, gak langsung reaktif. Kalau lihat apa-apa langsung jawab gitu ya, tadi ada jeda dulu, kasih dulu jeda, dipikir dulu. Jeda itu dipakai apa? Zikir, dipakai zikir. Saya kalau lagi pengen marah, kalau ada sesuatu yang membuat marah, saya cuma bisa diam dulu, di situ zikir, tarik nafas, istighfar, zikir. Mudah-mudahan alhamdulillah lebih sering berhasil menahan kemarahan. Ya, gitu ya. Barakallah fiik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, siapa lagi? Di Oke, ada. Masya Allah, terima kasih Umi. Ini selanjutnya aku bacainnya ada di kolom chat ya Umi. Oke, boleh. Ini Mangga. ada dari Teh Fitria gitu. Bismillah, Afan Umi, apakah kita termasuk sabar kalau kita masih melakukan sesuatu, tapi dalam hati masih ada kesal sedikit menggerutu gitu katanya Umi. Oke. Eh, Ahwat tadi kan, sabar itu bukan berarti kita tidak merasa sakit. Bukan berarti sabar itu kita nggak ngerasa pedih. Bukan. Tapi gimana reaksi kita?
Itu. Tadi misalnya, aduh, nggak ngelakuin apa-apa nih, tapi saya masih ngegerutu. Ya segitu tuh udah proses yang baik lah. Karena apa? Karena nggak keluar. Ya nggak meledak kemarahannya. Next time kalau ada hal yang membuat dia marah lagi, dia melakukan hal yang sama, gerutunya kurangin. Karena khawatir gerutu itu ngapain? Gerutu itu akhirnya mengurangi pahala sabarnya dia. Ya, semua bertahap. Ya, Eh, pada akhirnya suatu saat nanti kesel sama menggerutu itu akan hilang. Berjalannya waktu insya Allah. Ya, ya kalau disebut termasuk sabar atau enggak, insya Allah masih termasuk sabar. Cuman mungkin levelnya masih berapa persen gitu ya. Kalau kalau yang benar-benar sabar gitu, kayak yang luar dalam tuh oke gitu ya. Tapi ya itu tahapan. Yang penting tadi secara secara keluarnya itu kita nggak menyakiti orang. Karena apa? Karena kalau kita lagi marah, kenapa kenapa ada hadis la taghdab walakal jannah, jangan marah maka surga bagimu. Kenapa sih? Karena marah itu salah satu pintu setan. Dari marah itu setan itu bisa menunggangi dengan keburukan. Makanya disebut kalau kamu pengen dapat surga jangan marah. Karena apa? Karena kalau orang udah marah, dia bisa melakukan hal yang membuat dalam ya atau yang menjadi jalan dia ke neraka. Karena marah membunuh, bener gak? Karena marah apa ya? Paling ini kan ngebunuh ya. Kan alasan banyak tuh orang yang pada akhirnya membunuh itu kan karena marah, bener ya? Ya, karena marah akhirnya membunuh dan sebagainya. Nah, marah itu kalau kita turuti rasa marah itu ya, kita akan melakukan sesuatu di luar kontrol. Nah, itu yang diharapkan bisa dikontrol oleh kita. Makanya kan Rasulullah tadi mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah. Jadi sebisa mungkin gak boleh marah. Surga buat kamu. Kalau kamu pengen masuk surga, dapat surga, tahan itu kemarahan kamu. Ya, caranya tentu kan bertahap ya. Gak ada orang yang langsung pek, gitu. Karena orang langsung loncat itu takutnya ya kalau dia jatuh itu lebih sakit daripada dia pelan-pelan. Ya, gitu. Masya Allah. Eh, buat orang Arab, kenapa ada kata la taghdab walakal jannah ini? Karena memang orang Arab itu eh, tinggal di gurun pasir, ya, di kondisi yang panas, itu marah itu gampang. Ya, walaupun nggak berlaku juga ya, kita tinggal di Bandung sedingin ini kok kayaknya marah tuh juga gampang. Tapi tadi Masya Allah ya, tidak ada kata terlambat untuk kita terus berusaha. Terus dan terus menyempurnakan kesabaran kita. Gitu ya, walau alam bisawab. Wah, Masya Allah Umi. Jadi yang penting berproses ya Umi ya. Pokoknya walaupun ada gerutu-gerutu sedikit, semoga di next-nextnya bergerutunya bisa berkurang sedikit-sedikit ya Umi ya. Iya betul betul. Ya karena semua bertahap ya. Kalau hari ini kesabaran kita, kalau tahun kemarin kesabaran kita masih 20%, ya naik lah. Nah, kalau kita mampu naik 10%, 20%, alhamdulillah. Kalau kita baru bisa naiknya satu, nggak apa-apa, bertahap. Tapi jangan sampai nih gini. Kan tadi di awal Umi udah bilang, kita udah berapa kali sih ngelewatin Ramadan? Harusnya semakin kita apa ya, kalau kita ngomongin usia, semakin tua semakin tenang, semakin tua semakin sabar, ya, karena kemarahan itu kan ya, kemarahan gak sabar tuh yang membuat orang pada akhirnya gaspol gitu kayak bus gitu. Nah, gimana caranya tenang? Nah, semakin
kita melewati Ramadan, semakin kita tuh belajar sabar, sabar, nahan, menahan, menahan, menahan. Pada akhirnya tuh tanpa kita effort pun udah ketahan aja marahnya. Udah nggak semeledak dulu, udah nggak menggerutu kayak dulu. Kalaupun ya Bismillah ikhlas. Dan itu kan perlu apa, akhwat? Coba. Perlu tahu ap- apa ya, kenapa aku harus begitu? Se-worth it apa? Terus fadilahnya apa? Itu mah harus tahu banget ya. Makanya memang kita nggak mungkin bisa sabar tanpa ilmu. Dan untuk dapat ilmu juga kita mesti sabar. Gitu. Ya, itu surah Al-Kahfi. Ucapan Nabi Musa alaihi salam ketika ditanya oleh Nabi Khidir atau ada statement dari Nabi Khidir, kamu nggak mungkin bisa sabar ikut bareng saya. Ya, kata Nabi Musa, gimana saya bisa sabar? Walam tuhit bihi khubro. Ya, kalau saya nggak tahu, saya mesti sabar ngapain? Jadi memang dari situ kita tahu sabar itu perlu ilmu, dapat ilmu juga perlu sabar. Gitu, walau alam bisawab. Insya Allah. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir ya Umi. Semoga tadi Teh Fitria sama Teh Novia ya terjawab pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan terakhir ini dari Teh A2, katanya Afwan belum bisa on cam karena lagi siap-siap ke tempat kerja. Jadi gini pertanyaannya, tadi kan Umi memberikan perumpamaan sabar, salah satunya sabar di pekerjaan. Kalau pekerjaan tersebut udah nggak worth it dan banyak mudaratnya, sabar seperti apakah yang kita harus lakukan Umi? Gitu katanya. Mangga Umi, tafadhol. Oke, ini saya loncat ke selain ya. Saya sebenarnya pengen mengatakan kepada teteh-teteh semua bahwa kalau kita loncat ke syariat, perempuan itu nggak wajib kerja. Kalau bisa mah jangan kerja. Ya, apalagi kalau kita apa ya, ikut ke dalil wakarna fi buyutikun gitu. Jadi walaupun ya pembicaraan ini tuh akan panjang lebar, kali tinggi kali lebarnya panjang gitu ya. Jadi Umi juga nggak bisa apa ya, nggak bisa gitu ya. Sekarang nggak bisa kita jelaskan. Tapi yang jelas tadi sebenarnya pekerja perempuan itu kalau bisa jangan kerja. Nah sekarang kalau pekerjaan tuh udah nggak worth it dan banyak mudaratnya, berarti sabar yang kita lakukan adalah keluar dari pekerjaan itu. Karena apa? Keluar dari pekerjaan itu juga perlu sabar nggak sih? Sabarnya dari sisi apa? Kan keluar kerja akhirnya nggak dapat gaji. Ya itu kan juga perlu disabarin, bener nggak? Akhirnya yang biasanya kita ada punya uang, dapat gaji besar dan sebagainya, bisa ini, bisa itu, bisa beli apa, bisa melakukan apa yang dia inginkan. Ketika akhirnya dia memilih untuk keluar, kan itu juga perlu kesabaran. Ya, jadi jawaban Umi mah gini. Buat perempuan kerja itu nggak wajib. Jadi kalau memang pekerjaan itu udah nggak worth it dan banyak banget mudorotnya, Bismillah mundur. Lillahi ta'ala. Kita bisa katakan ya Allah, kalau memang pekerjaan ini udah tidak lagi layak buat saya mempertahankan ketaatan keimanan saya, banyak banget mudorotnya. Ya, berikan saya keyakinan untuk segera keluar dari pekerjaan ini. Dan kalaulah engkau ridhoi saya tetap bekerja dan saya memang harus bekerja dengan banyak hal misalnya. Banyak faktor lah. Saya harus survive sendiri. Ya Allah berikan saya pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih engkau ridhoi. Bismillah. Pada awalnya memang kan perlu sabar dulu ya. Karena kan ini bukan keputusan yang sederhana gitu untuk keluar pekerjaan. Apalagi belum tentu nanti habis keluar kerja di mana gitu ya, Ahwat. Itu mungkin yang sementara bisa saya jawab, Teh Modi. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Umi atas jawabannya. Semoga Teh A2 ya, Teh A2 tadi apa namanya, Insya Allah semoga Allah ridhoi, semoga Allah kasih kemudahan, kelancaran, diberikan proses terbaik ya, apapun nanti pilihan Teh A2 gitu terkait pekerjaan yang seperti itu. Masya Allah ya.
Terima kasih banyak ya Umi, jazakumullah khair. Ilmunya Masya Allah daging banget, bener-bener jadi muhasabah banget sih, apalagi tentang kesabaran ya gitu. Dan untuk pertanyaan TA2 tadi, itu adalah pertanyaan terakhir ya. Kalau misalkan teteh ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Umi terkait tema kajian pada subuh hari ini, boleh langsung DM aja ya ke Instagram Umi gitu. Masya Allah ya. Satu banyak hal yang aku dapat ya dari kajian subuh hari ini, tapi yang paling aku highlight adalah oh ternyata Ramadan itu adalah madrasah sabar kita gitu. Jadi bahan muhasabah kita, bahan refleksi diri kita, sudah seberapa sabar sih kita gitu. Sudah seberapa sabar sih kita, padahal kita itu sudah bertahun-tahun gitu ya menghadapi puasa di bulan Ramadan ini. Seharusnya setiap tahun itu kita bertambah kesabarannya. Karena apa? Karena ternyata sebesar itu ya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait sabar, itu bil ghairi hisab. Seolah-olah kita tuh kayak dikasih cek pahala gitu ya, terserah kita, tidak ada batasnya. Karena memang sabar itu seberat itu ya, bahkan dikatakan bahwasanya kesabaran itu adalah separuh dari separuh dari iman kita. Maka kita berdoa bersama-sama ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, meridhoi kita untuk terus sabar apapun keadaan, apapun kondisi yang kita hadapi gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersamai kita terus ya, karena tadi sudah disebutkan juga oleh Umi gitu, innallaha ma'as sabirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar itu, dan insya Allah kita mendapatkan ya cek pahala tadi yang tidak ada batasnya gitu. Masya Allah. Oke, Tete, terima kasih banyak ya untuk hari ini gitu sudah meluangkan waktunya belajar terkait Ramadan dan juga kesabaran. Aku juga mau berterima kasih ya kepada Umi Aisyah pastinya gitu. Kemudian tadi TFI juga yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Terima kasih juga kepada Bengkel Diri dan juga Hujan Safir, juga kepada media partner kita yaitu Bersama Bermakna, Tulisan Ensa dan juga Happy Bandung begitu. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Dan juga istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Teteh semangat terus ya untuk berapa hari ke depan lagi ya, masih ada belasan hari ke depan untuk kita kajian subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi, membersamai kita untuk terus kajian subuh sampai nanti hari terakhir begitu. Masya Allah. Terima kasih ya Teteh semuanya. Teh, sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.